Akhir-akhir ini ataukah sudah beberapa tahun terakhir, beberapa tahun ini, ya Papua memang selalu ada konflik-konflik ya. Betul. Di mana-mana, konflik di mana-mana. Ya karena beda ideologi, karena juga beda kepentingan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, memang kita diajak supaya harus kedepankan persatuan-kesatuan ini. Persatuan-kesatuan, persaudaraan. Persaudaraan. Ini yang kita perlu kedepankan. Ya, selamat pagi para penonton channel Cepos TV. Pada hari ini kita akan berdialog dengan Bapak Uskup di ruang kerja beliau. Selamat pagi Bapak Uskup. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan kita boleh datang di sini berbincang-bincang dengan Bapak. Ya, Bapak Uskup, yang ingin kita dengar langsung dari Bapak terkait dengan bahwa umat Kristiani di seluruh dunia, bahkan di Indonesia dan tanah Papua, sedang menghadapi atau sebentar lagi akan merayakan perayaan hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya hari Paskah itu pada hari Minggu nanti. Bapak Uskup melihat makna Paskah itu seperti apa bagi kita, terutama kita di tanah Papua. Apa yang harus dilakukan kita sebagai umat Kristen dengan situasi-situasi sekarang yang terjadi, Pak? Baik, terima kasih Bapak Luki dari Cendrawasih Pos bersama kru, teman-teman. Senang sekali bisa didatangi oleh tim ini pada kami sebagai uskup pimpinan Gereja Katolik Uskupan Jayapura untuk sedikit berbincang-bincang, menyampaikan refleksi Paskah untuk kita yang hidup di Papua ini, di Indonesia, dan juga tentu pengaruhnya sampai ke dunia. Jadi saya mulai begini, bahwa kita di Kristiani memang merayakan Paskah sebenarnya dalam 3 hari suci. 3 hari suci, yaitu pada hari Kamis, besok, Kamis Putih, itu Yesus sebelum menjalani kisah sengsara, ia mengadakan perjamuan bersama dengan para muridnya. Kemudian pada hari Jumat itu kita memperingati akan kisah sengsara wafat Tuhan Yesus. Dan pada hari Minggu atau malam Minggu sampai hari Minggu adalah peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Berdasarkan 3 perayaan ini, saya ingin memberikan beberapa hal juga sebagai bahan refleksi iman untuk umat Kristiani yang terutama yang ada di Papua ini, Indonesia, dan juga tentu bagi mereka siapa saja yang bisa mendengarnya. Jadi sebelum Yesus menjalani kisah sengsara, Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan para muridnya. Ia mengambil roti dan ia mengucap syukur, mohon berkat, lalu dia memberikan roti itu kepada murid-muridnya untuk dimakan dengan mengatakan, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Yesus juga sesudah itu mengambil piala yang berisi anggur, lalu dia menyerahkan piala itu, minumlah, inilah piala darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi penghapusan dosa, demi kehidupan kekal. Berdasarkan perjamuan yang Yesus lakukan ini, maka Yesus juga pesan bahwa kenangkan ini, buat ini sebagai kenangan akan daku. Maka di gereja-gereja itu juga diadakan perjamuan ini.
sekaligus mengenangkan apa yang pernah dibuat. Beberapa nilai sebenarnya yang sangat penting dalam perjamuan ini. Sebenarnya Yesus itu mau membina kesatuan persatuan dengan muridnya, dengan kita yang percaya kepadanya itu, supaya tetap hidup bersatu dengan Tuhan. Dan murid-murid pengikutnya yang makan perjamuan ini juga supaya tetap hidup bersatu bersama dengan sesama yang lain, baik di antara anggota jemaat, anggota umat, tapi juga tidak hanya terbatas pada anggota umat, tetapi kesatuan persatuan itu juga bisa diteruskan kepada orang lain. Jadi sebenarnya apa nilainya, apa maknanya bagi kita dengan perjamuan ini? Ya. Perjamuan ini sebenarnya punya makna bahwa kita mengedepankan semangat kesatuan persatuan ini. Semangat kesatuan persatuan. Kita secara internal dalam jemaat itu sendiri sebagai anggota gereja supaya tetap menjaga kesatuan persatuan, tapi juga persatuannya dengan Tuhan sendiri. Tapi secara eksternal juga semangat persatuan ini memang perlu kita wujudkan. Kita nyatakan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dalam semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, inilah bagi orang Kristen sebenarnya kita perlu satukan ini, semangat persatuan dengan kita, dengan Tuhan, dengan sesama. Kita perlu wujud nyatakan dengan persatuan dengan sesama yang lain. Yang tinggal di Papua ini maupun juga di Indonesia ini, ya kita memang berbeda-beda, jelas berbeda-beda sebagai manusia. Berbeda dari sukunya, dari tempat asalnya, berbeda dari budayanya. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, memang tetap kita bersatu. Karena kita percaya pada Tuhan yang sama. Tetapi juga semangat kesatuan persatuan ini juga hendaknya kita wujudkan dalam kehidupan nyata kita. Dengan tetangga, dengan mereka yang lain, supaya hidup bersama-sama tetap kita bersatu. Dan dengan itu maksudnya supaya yang kita bersatu berarti kita berusaha untuk terus hidup berdamai. Betul. Berdamai satu sama lain. Karena dengan semangat kesatuan persatuan inilah yang kita bisa wujudkan Papua Tanah Damai ini. Papua Tanah Damai. Sehingga pada akhir-akhir ini ataukah sudah beberapa tahun terakhir, beberapa tahun ini, ya Papua memang selalu ada konflik-konflik ya. Betul. Di mana-mana. Konflik di mana-mana. Ya karena beda ideologi, karena juga beda kepentingan. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan, memang kita diajak supaya harus kedepankan. Harus kedepankan persatuan kesatuan ini. Persatuan kesatuan persaudaraan. Persaudaraan. Ini yang kita perlu kedepankan. Ya. Sekalipun kita konflik, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pertikaian, perselisihan, tetapi kita selalu kedepankan. Mari kita bersatu. Mari kita bersaudara. Lalu selanjutnya Yesus juga dengan memberikan tubuh dan darahnya, itu juga sebenarnya dia mengungkapkan satu bukti kasih. Kasih ya. Kasih secara total. Luar biasa. Luar biasa itu. Sungguh-sungguh luar biasa. Dia memberikan dirinya secara total, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya bagi keselamatan manusia dari dosa. Nah, itu adalah bukti kasih yang paling nyata. Bukti kasih yang paling nyata. Dan
bukti kasih yang paling nyata berikut adalah Yesus sendiri sesudah makan bersama itu dia melakukan pekerjaan seorang hamba, yaitu mengambil kain, ikat pada pinggangnya, lalu ambil air.